Shalom anak-anak semuanya, kembali lagi bersama Miss Esther. Kita akan masuk dalam pembelajaran agama. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang tinggal dalam kerajaan surga, kami akan belajar. Tuhan tolong kami, berikan hikmat, kepintaran, dan kecerdasan bagi kami semua, agar kami dapat mengerti dan memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom anak-anak semua, apa kabar? Kembali lagi hari ini kita bersama Miss Esther dalam pembelajaran agama. Anak-anak, Miss Esther bersyukur karena anak-anak semua bisa mengikuti pembelajaran agama dengan baik, dan tugas-tugas yang sudah Miss Esther terima kalian bisa mengerjakan dan mengumpulkannya tepat waktu. Terima kasih untuk anak-anak yang begitu antusias dan begitu semangat untuk belajar walaupun kita dalam jarak yang jauh, tapi Miss Esther percaya semangat kalian, ya kan, keinginan kalian untuk belajar itu sangatlah besar. Dan Miss Esther percaya hari ini kita juga tetap semangat dalam pembelajaran agama. Oke anak-anak, minggu lalu ya kita udah membahas materi tentang bahwa Allah hadir dalam peristiwa, segala keadaan Tuhan itu hadir, ya, itu pelajaran 3. Dan hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran tema 4 atau pembelajaran 4, yaitu lingkungan yang ku cinta atau lingkungan yang aku sayangi. Jadi anak-anak, kenapa kita harus menyayangi lingkungan kita? Kenapa kita harus menjaga dan merawat lingkungan kita? Ya, ini yang akan kita bahas bersama-sama pada hari ini. Nah, tapi sebelum kita masuk dalam pembelajaran, ya, sebelum kita masuk dalam materi, Miss Esther ini pengen ngingatin ke anak-anak, ya, karena kita lagi PSBB, ya, kita lagi dalam pembatasan berskala jarak jauh. Jadi anak-anak tolong jaga kesehatan, ya, jangan lupa kemana-mana pakai masker, cuci tangan. Lalu kalau memang anak-anak tidak punya kepentingan untuk di luar, jangan di luar deh. Lebih baik anak-anak stay di rumah, belajar dengan semangat. Lalu satu hal lagi Miss Esther ingatkan, anak-anak tolong jangan tidur larut malam. Kenapa? Karena ketika tidur larut malam itu bisa, ya, menyebabkan kita susah untuk bangun di pagi hari. Karena apa? Karena anak-anak tetap statusnya sekolah, belajar, tapi di rumah kita nggak bisa ketemu karena lagi pandemi, lagi lagi virus mewabah di atas bangsa kita, dalam negara kita, dan beberapa negara, ya, di dunia menakutkan, mengkhawatirkan hal yang sama. Jadi tolong anak-anak tetap semangat, tetap untuk tidur di jam yang tepat, ya, jangan tidur sampai larut malam, karena pasti ketika kamu tidur larut malam kamu akan susah untuk bangun pagi. Jadi itu himbauan Miss Esther untuk anak-anak, semoga kalian bisa mengikutinya, semoga kalian bisa untuk tetap menjaga kesehatan, jangan lupa makan yang sehat, ya, makan buah, makan sayur, anak-anak istirahat yang cukup, dan berolahraga supaya badannya tetap fit. Oke, sebelum Miss Esther menjelaskan materi pembelajaran hari ini, Miss Esther mau mengajarkan satu pujian, ya. Mungkin ada beberapa anak yang sudah mendengarkan lagu ini, tapi hari ini Miss Esther pengen kita menyanyikan pujian ini kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati kita, bahwa Yesuslah Tuhan yang layak kita tinggikan. Dialah yang layak kita agungkan di antara semuanya, Tuhan yang layak kita sembah. Oke, sama-sama kita belajar pujian ini kepada Tuhan. Semoga Tuhan dipermuliakan di atas pujian ini. Yuk kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku.
Puji Tuhan, anak-anak, terima kasih kalian sudah bisa mengikuti bersama-sama dengan Miss Esther menaikkan pujian ini. Semoga pujian ini menjadi doa kita bersama, pujian ini menjadi harapan kita bersama, dan Tuhan dipermuliakan. Oke, sekarang kita akan masuk dalam pembelajaran kita hari ini, pembelajaran 4, lingkungan yang aku cinta. Perhatikan baik-baik penjelasan Miss Esther, karena kalian tidak punya buku, jadi kalian harus menyimak baik-baik apa yang Miss Esther jelaskan dalam video ini. Oke, selamat belajar. Kita masuk dalam kelas. Pembelajaran 4 dengan tema lingkungan yang kucinta. Perhatikan baik-baik, Miss Esther akan membacakan ringkasan materi untuk kita semua. Tuhan menciptakan alam semesta ini amat indah untuk kebaikan semua makhluk hidup, termasuk manusia. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita harus bekerja dan bertanggung jawab dalam menjaga, merawat, dan memelihara lingkungan tempat kita berada, termasuk flora dan fauna yang ada di dalamnya. Manusia seringkali lalai dalam merawat, menjaga, dan memelihara lingkungan tempat ia berada, sehingga terjadi bencana alam di mana-mana. Bencana itu terjadi karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, terjadinya tanah longsor karena penebangan hutan sembarangan, dan terjadinya banjir karena membuang sampah sembarangan. Nah, tentunya kalian bisa menambahkan contoh dan bentuk bencana alam yang lainnya. Selanjutnya, perhatikan baik-baik. Dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 14, kita diajarkan untuk melaksanakan perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Memelihara lingkungan adalah salah satu perintah Tuhan. Ketika kita sudah melaksanakan perintahnya, kita akan mendapat berkat, yaitu alam semesta akan menghasilkan segala sesuatu untuk kebutuhan kita. Ketika kita bekerja merawat tanah yang Tuhan berikan, seperti yang tertulis dalam kitab Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29, Tuhan memberkatinya dengan hasil bumi yang berlimpah untuk kebutuhan dan kebaikan manusia itu sendiri. Tuhan telah menciptakan dan menyediakan semuanya bagi kita. Tugas kita sesuai dengan kuasa yang Dia berikan adalah menjaga, merawat, dan memelihara lingkungan, tanah, flora, dan fauna di lingkungan tempat kita berada. Dengan begitu, kita akan memperoleh manfaat yang besar dan terhindar dari bencana. Setelah memperhatikan penjelasan materi yang telah Miss Esther sampaikan, berikut Miss Esther akan memberikan latihan berupa soal. Salin dan kerjakan di buku tugas masing-masing. Pertanyaan pertama ialah, apa tugas yang Allah berikan kepada manusia atas lingkungan alam? Pertanyaan nomor 2. Apa penyebab terjadinya bencana alam? Pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara kamu bersyukur atas alam yang Tuhan berikan? Pertanyaan nomor 4. Bacalah kitab Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29. Kemudian jelaskanlah apa yang disampaikan dalam ayat tersebut. Pertanyaan nomor 5. Buatlah gambar alam ciptaan Tuhan yang kamu cinta. Oke, anak-anak semua, kalian sudah mengikuti penjelasan materi yang Miss Esther sampaikan. Jadi Miss Esther tegaskan sekali lagi,
alam semesta, lingkungan yang Tuhan berikan kepada kita harus kita jaga dan harus kita rawat. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia yang memiliki akal dan pikiran. Kenapa terjadi bencana alam? Ya kan, tanah longsor, banjir, ya kan, dan lain sebagainya. Itu salah satu penyebabnya karena kelalaian manusia. Ya, ingat, karena kelalaian manusia. Miss, bencana alam itu apa sih? Apa aja bencana alam ya? Bencana alam itu yang tadi bisa saya sebutkan, kalau di Jakarta sering terjadi banjir, mungkin tanah longsor ya kan, atau hujan sedikit ya udah banjir, parit meluap, lalu apalagi ada gunung Merapi, apalagi bencana alam ya kan. Bencana alam itu bisa bentuk tsunami. Nanti kamu bisa menyebutkan contoh-contoh yang lain ya. Kenapa bencana alam itu bisa terjadi? Pertama, karena diizinkan Tuhan ya. Ingat, kenapa bencana alam bisa terjadi? Pertama, karena diizinkan Tuhan. Lalu yang kedua, karena kelalaian manusia. Ingat dua hal ini. Pertama, karena diizinkan Tuhan. Yang kedua, karena kelalaian manusia. Kita lalai, kita sering buang sampah sembarangan, kita sering melakukan banyak kesalahan, kita tidak merawat lingkungan alam kita. Itu tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi anak-anak, kalian harus tetap semangat untuk merawat lingkungan sekitar ya. Buanglah sampah pada tempatnya ya. Jadi untuk menjaga dan merawat alam lingkungan di sekitar tempat kita tinggal itu adalah tanggung jawab kita bersama. Oke anak-anak, cukup sampai di sini pembelajaran agama pada hari ini. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami materi pembelajaran yang Miss Esther sampaikan, dan semoga Tuhan Yesus tetap menolong dan memelihara kita, dan kalian tetap harus ingat terus berdoa, terus bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Oke, kita akan mengakhiri kelas kita. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Miss Esther ajak anak-anak untuk menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Bye, shalom.